Selamat pagi, Bu Guru. Ya, jadi hari ini kita bertemu kembali masih di materi tentang sel. Pertemuan kali ini kita bahas tentang organel sel dan fungsinya. Ya, begitu sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau mengecek dulu kehadirannya ya. Jadi, kelas coba cek ada yang tidak hadir. Siapa? Antis dan Beni. Oke. Sudah ya, Junior. Ya, baik. Ada 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Ibu juga tidak dapat ada surat izin untuk pemberitahuan dari wali kelas. Nah, begitu mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa supaya kita meminta pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti bisa lancar dan sukses. Boleh minta kesediaan satu orang sukarelawan untuk kita ya tadi mari. Yang lain boleh posisi sikap berdoa. Luar biasa, terima kasih Nina Tati sudah memimpin doa dengan sangat baik sekali. Ya, baik. Jadi berkaitan dengan kita punya pembelajaran hari ini organel sel, itu mau mengecek pemahaman awal kalian. Jadi kemarin pertemuan lalu kan Ibu sudah ingat kalau kita akan pelajari tentang organel sel dan fungsinya. Nah, Ibu mau cek di rumah kira-kira ada belajar atau tidak. Ibu punya beberapa pertanyaan. Ya, Ibu punya beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Yang bisa dijawab tangannya. Di pertemuan lalu kita sudah belajar tentang apa itu sel. Ya? Ya. Kira-kira ada yang masih ingat kok tentang apa itu sel? Siapa yang masih ingat? Oh, mana Oleh? Coba. Unit terkecil atau bagian paling kecil dari makhluk hidup. Luar biasa ya, benar ya? Ya, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita melihat sel sedangkan ukurannya sangat kecil? Kemarin sudah kita pelajari, siapa yang ingat? Sini. Melihat dengan mikroskop. Melihat menggunakan mikroskop. Ya, kita belajar bagian-bagian mikroskop sudah ada di situ dah. Ya, teman-teman lalu sudah kita pelajari. Baik, selanjutnya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu apa yang membedakan tumbuhan dan hewan. Kalau kalian ciri-ciri lihat dari ciri-ciri dari tumbuhan dan hewan. Tahu tumbuhan kan? Tahu hewan? Ya, kira-kira yang membedakan berdasarkan ciri-cirinya itu apa? Kalian sudah tahu? Ya. Oh, tidak. Tumbuhan bergerak hanya di atas, tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan hewan bisa bergerak bebas karena hewan tidak memiliki diri sendiri. Oke, jadi kalau dari ciri-cirinya menurut Tika, kalau hewan itu dia bisa bergerak bebas. Ya, dia bisa bergerak sesuka hati ya. Tapi kalau tumbuhan bergerak, dia hanya bergerak di tempat dia tumbuh ke atas, tapi dia tidak bisa bergerak secara bebas seperti kita hewan. Ya, benar ya? Yes, oke. Oke. Pertanyaannya berikut. Apa yang menyebabkan tumbuhan tidak bisa bergerak secara bebas seperti yang tadi Tika sampaikan? Mengapa? Kenapa tumbuhan itu kok tidak bisa bergerak bebas? Kalau kita hewan itu bisa bergerak bebas. Ada yang sudah tahu, yang sudah baca? Oh, hebat. Siapa ya?
Oh, ada Jondet. Karena setiap tumbuhan memiliki dinding sel, itu sebabnya tumbuhan tidak dapat bergerak secara bebas dan lancar. Mantap. Ya. Ya. Oh, ternyata tumbuhan itu punya namanya dinding sel. Ya, bayangkan kalau kita berada di ruangan yang ada dindingnya. Ini kalau ada agak besar ya, coba kalau ibu guru berdiri di sini, terus di depan sini langsung ada dinding, sini ada dinding, ibu guru tentunya bergeraknya tidak bebas karena terhalang oleh dinding. Ya, karena itu kenapa tadi tumbuhan tidak bisa bergerak bebas karena dia punya dinding. Yes, luar biasa. Pertanyaan terakhir, apa yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan? Siapa? Nona Fitri coba. Sama bentuk dan fungsinya. Oke, berarti yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan itu bentuk sel dan fungsinya. Luar biasa, baik. Berarti pemahaman awal kalian tahu bahwa ternyata di rumah sudah ada mencari referensi untuk dibaca-baca. Luar biasa, hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Jadi berdasarkan pemahaman kalian tadi, kita dulu di kelas 7 itu kita sudah pelajari materi, salah satu materinya yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, nah salah satu sub materi kita pelajari adalah tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, ini materi yang sudah kita pelajari di kelas 7 kemarin. Ya, nah mengenai ciri-ciri makhluk hidup, ibu guru mau ngecek apakah ada yang masih ingat tentang ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya. Ada yang masih ingat? Ya. Kita boleh sebutkan satu. Bisa bergerak. Bergerak. Bernafas. Reproduksi. Reproduksi. Mengeluarkan zat sisa. Tumbuh dan berkembang. Tekan terhadap rangsangan. Sisa satu. Tersusun dari satu. Ya, susun atas satu atau banyak sel. Ya, ternyata dari ketujuh itu ada sekian ciri-ciri makhluk hidup itu ada yang tersusun atas satu atau banyak sel. Nah, ciri-ciri inilah yang akan kita jadikan tujuan pembelajaran kita hari ini itu tentang sel ya. Jadi berangkat dari itu materi yang sudah kalian pelajari hari ini kita lanjut mempelajari itu di mana tujuan pembelajaran kita adalah untuk menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nanti tujuannya peserta didik dalam hal ini adalah kalian semua dapat membuat model sel. Kenapa? Supaya bisa lebih mengetahui, memahami perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Nah, langkah pembelajaran yang akan kita lalui nanti, kita menggunakan step atau alur pembelajaran dari discovery learning. Mulai dari stimulus, kemudian ada identifikasi masalah, ada pengolahan data, kemudian ada olah data, kemudian ada pembuktian, dan terakhir adalah kesimpulan. Ya. Selanjutnya nanti pada saat kalian melakukan proses pembelajaran, ibu guru akan melakukan penilaian. Ya, ibu akan melakukan penilaian. Penilaiannya ada dua. Penilaiannya yaitu observasi sikap. Dalam hal ini adalah sikap profil pelajar Pancasila. Kemudian akan digunakan lembar observasi untuk menilai kalian pada saat kalian diskusi kerjasamanya, saling menghargai, kemudian kalau diberi tugas di dalam kelompok harus bertanggung jawab dalam menyelesaikannya masing-masing ya. Untuk itu sebelum kita masuk ke kegiatan kita, kegiatan diskusi kelompok kita, ibu guru ingin mengajak kalian supaya lebih fokus. Lu mau tes ya, tes
atau permainan-permainan lah. Nah, di situ aktivitinya adalah kupas kaca. Apa aktivitinya? Kupas kaca. Yes, kupas kaca. Kita nanti nyanyikan dengan nada potong bebek angsa ya. Nah, nanti guru bisa bagikan kelompok ini misalnya nanti ku ya, pakai suku kata ku. Kemudian kelompok yang ini pas, yang kelompok yang di belakang ka. Kalau cang nanti kita bersama-sama ya. Tetapi ingat nanti alurnya adalah mengikuti di mana tangan ibu menunjuk ya. Misalnya kita coba ya. Misalnya di sini pakai nada potong bebek angsa. Jadi potong bebek angsa maksudnya. Ku pas 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 pas. Semua. Cang 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 cang. Ku 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 ku. Ta 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 ta. Pas 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 cang cang cang. Pokoknya lihat tangannya di mana ya. Ya. Jadi fokus. Karena itu kontes ini. Fokus. Kalau dua tangan berarti kita harus sama-sama. Kalau satu berarti di mana tangan ibu guru menunjuk. Oke? Siap? Ya. Fokus ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ku 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 ku. Ta 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 ta. Pas 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 pas. Ku 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 ku. Cang 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 cang. Ta 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 ta. Pas 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 pas. Ku ku ku. Cang 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 cang. Ku 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 ku. Ta 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 ta. Pas pas pas. Yeay, ya. Jadi fokus. Berarti bisa fokus. Baiklah. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kita punya pembelajaran intinya. Di pertemuan lalu, Ibu Guru sudah membagi kelompok masing-masing berdasarkan hobi dan kegemaran kalian. Ya. Kan? Kalian sudah pilih sendiri toh? Ya. Yang pertama adalah kelompok yang hobinya menggambar atau suka bercerita. Yang mana? Coba boleh angkat tangan. Oke, kelompok yang belakang. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang hobinya bernyanyi. Yes, ini empat orang saja ini nanti calon penyanyi dangdut akademik. Kelompok yang ketiga adalah membuat karya. Ya, oke yang ini. Baik. Baik, kalau sudah semuanya sudah ada di kelompoknya masing-masing, sebelum kita diskusi, Ibu Guru minta tolong untuk menyimak video yang akan ditampilkan berikut. Ya, karena setelah menonton video ini kalian akan mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan melalui LKPD yang akan dibuatkan nanti. Siap ya? Siap. Oke. 1665 abad ke-19. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dan bagian-bagian sel satu persatu. Yang pertama, kita tentu akan membahas membran sel terlebih dahulu. Selaput sel atau membran sel ini merupakan bagian pembungkus sel yang paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel, dan ini juga melindungi seluruh isi sel atau yang disebut juga dengan protoplasma. Membran sel ini bersifat semi permeabel karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu yang dapat larut secara difusi ataupun osmosis. Itu adalah membran sel. Bagian dari sel yang kedua itu adalah inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama dari inti sel itu adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gennya. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleus.
yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Nah, bagian yang ketiga, kita tahu bahwa setelah mengenal membran sel, inti sel ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan pengisi ruang antar membran sel dan inti sel. Dan di dalam sitoplasma terdapat banyak organel sel. Ini di antaranya kita akan lihat juga. Bagian organel yang ada di sitoplasma yang pertama ada ribosom. Jadi ribosom itu adalah partikel berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Bagian ini merupakan organel terkecil di dalam sel. Ribosom ini ada dan melekat sepanjang retikulum endoplasma dan ada pola yang bebas atau sifatnya kadang disebut juga dengan soliter. Nah, tadi kan menempel nih di retikulum endoplasma. Apa tuh retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma itu merupakan organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma. Itu juga disebut dengan RE. Jadi ada RE kasar ataupun RE halus. Retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma selain sebagai tempat meletaknya ribosom tadi juga untuk melakukan sekresi protein dan juga sekresi lemak. Itu adalah fungsi dari RE. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel. Ingat, respirasi sel. Sehingga mitokondria sering disebut juga dengan powerhouse atau pabrik energinya. Setiap mitokondria mempunyai dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam pada mitokondria berbentuk lipatan yang disebut krista. Fungsi utamanya mitokondria itu sebagai tadi apa? Respirasi sel. Mitokondria respirasi sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Jadi badan Golgi disebut juga dengan aparatus Golgi karena muncul terjemahannya aparatus Golgi. Berbentuk bukan atau tipis. Organel ini berfungsi untuk sekresi sel karena bekerjanya itu seperti ginjal. Dan Golgi seperti ginjal. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah roda sel yang berisi cairan. Bagian sel ini sering ditemukan dalam sel tumbuhan. Daripada sel hewan itu hanya di sel tumbuhan. Vakuola dibedakan juga menjadi dua, ada vakuola makanan dan juga vakuola berdenyut. Kalau vakuola makanan itu fungsinya untuk pencernaan, ya. Kalau vakuola berdenyut itu fungsi untuk apa? Itu bagian-bagian utama. Kalau bagian utama tiga tadi ada membran, inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada organel selnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui tentang sel. Sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat ratusan sel atau organelnya. Namun organel tersebut tidak disebut sebagai unit terkecilnya, sebab organel tidak bisa hidup sendiri. Jadi yang bisa itu adalah satu kesatuan selnya, bukan organelnya. Ya, makhluk hidup bersel satu itu juga dapat hidup mandiri loh. Ada hidup bersel satu. Dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu seperti menggunakan mineral dan sebagainya, itu dengan sel saja. Umumnya sel berukuran mikroskopis kecil, namun harus kita ketahui bahwa ada ukuran besar atau makroskopis. Contohnya adalah telur bulu otak, sangat sel, ataupun sel saraf jerapah. Sel saraf jerapah itu ada yang panjangnya hampir lebih dari 1 meter. Mungkin ya sahabat. Nah, sahabat juga wajib tahu nih tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita secara umum, ini ada pembahasannya, ternyata beda loh hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya gimana ya? Perbedaannya, sel hewan dan sel tumbuhan itu ada banyak sebenarnya. Kalau perbedaan itu bisa dilihat dari bentuk, jumlah organel sel, strukturnya dan juga beberapa. Intinya gini sahabat. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar itu adalah pada dinding sel. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sementara sel hewan itu memiliki dinding sel. Untuk menjelaskannya bisa kita akan tampilkan. Berikut adalah tabel daftar lengkap itu. Kalau tambah bicara lagi, daftar lengkap perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu lebih mudah dipahami. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya. Simak sahabat ya, ini adalah tabelnya.
Sel. Dari organel sel maksudnya ya. Ya baik, Ibu kasih kesempatan 5 menit boleh untuk melengkapi LKPD-nya. Silakan. Oke. Menulis identitas kelompoknya jangan lupa ya. Nanti buat kotak konsepnya di kotak yang sudah Ibu sediakan. Baik, sudah semua menyediakan LKPD-nya. Kalau sudah, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Ya. Yes. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Nah, Ibu tanya dulu, kita presentasinya langsung berkirim 1, 2, 3 atau kita undi? Undi. Kita undi? Ya. Kalau kita undi, mari kita coba undi bareng. Ya, ini ya. Ada 3 kelompok yang memiliki warnanya biru, yang gambar warnanya orange, yang buat karya warnanya hijau. Satu orang boleh bantu Ibu untuk klik, kita temukan putar screen-nya nanti kelompok mana yang presentasi kedua. Ya, warnanya hijau ya, silahkan. Boleh bantu klik ke tengah. Oke, mari kita lihat kelompok yang kedua sebagai presentasi pertama adalah menggambar atau bercerita. Yes ya. Jadi yang pertama ya. Kelompok yang pertama presentasi. Sekarang yang kedua. Oke. Satu orang siapa yang mau bantu Ibu untuk tekan? Oh ini. Tanto. Tanto tidak. Kelihatannya. Baiklah, silakan. Kelompok yang kedua? Menyanyi. Yes. Oke. Maka dengan sendirinya kelompok yang ketiga adalah membuat karya. Oke, baik. Siap presentasi? Siap. Siap presentasi? Siap. Baiklah, kita kasih kesempatan kelompok pertama, kelompok menggambar. Silakan presentasikan hasilnya di depan. Silakan maju mulai. Ya, yang moderator, oke, berkenan ya, sip. Tidak ada teman-teman ini. Belum boleh yang pegang. Boleh pegang. Mantap. Baik, teman-teman yang lain boleh simak ya. Silahkan. Selamat teman-teman. Selamat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Fitri, Ibrahim, Soleh, Wiwi, Titi, dan teman-teman saya akan menyampaikan ini. Dan saya Nuri, dan teman saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang organisasi perubahan dan analogi. Yang kedua saya persilakan. Teman-teman, Ibu moderator, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjelaskan organ-organ yang pertama, yaitu organ sel membrana. Sel membrana berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel, makanan, air, oksigen, dan juga
sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dan membran. Jika kita dianalogikan dengan lingkungan sekolah kita, sel membran juga dianalogikan seperti pintu sebagai kita keluar dan masuk, dan juga jendela sebagai tempat keluar masuk udara. Terima kasih. Melalui proses sisel. Jika setiap perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik keluar. Selanjutnya, Yang ketiga satu selangkah. yang ketiga, Fokus berfungsi sebagai tempat air, udara, dan sisa-sisa yang masih tetap berhasil. Dan kriminal saya diserahkan. Terima kasih telah mendengarkan sebelum kita kepada saya, dan saya akan presentasikan dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Dinding sel kalau kita andalkan dengan yang ada di sekolah atau di rumah kita, ya, seperti dinding atau tembok. Demikianlah presentasi kami. Jika ada yang kurang, saya mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan, semoga bisa dimaafkan. Terima kasih. Salam. ya luar biasa. Gambar tadi menyanyi dan presentasinya dengan sangat baik, luar biasa. Kita masih berusaha dulu ya untuk menggambar. Kita menghadap ke kelompok menggambar. 1, 2, 3, tepuk salut. Luar biasa hebat. Baik. Ya, demikian presentasi tadi tentang sel tumbuhan ya, yang tadi kelompok menggambar dan bercerita. Kemudian sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok penyanyi. Silakan kelompok penyanyi akan menyampaikan presentasinya melalui sebuah lagu. Singkat ya. Oi, ladies semua. Kakak satu di tengah. Ya. Aduh. Salam teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Petrus yang besar Sabu. Perkenalkan, nama saya Julia Melisa. Perkenalkan, nama saya Bapak dan saya ini sebagai moderator serta akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami melalui sebuah lagu yang berjudul Ayo Penari. Ayo penari organisasi, ada sitoplasma cairan sel, ada membran sel, juga dinding sel, berfungsi untuk melindungi sel. Nukleus dan juga nukleus sebagai pusat pengaturan sel. Kloroplas untuk fotosintesis, retikulum endoplasma, RE yang halus, RE yang kasar, mengintersis lemak dan protein, ribosom juga sintesis protein, ada vakuola untuk penyimpanan, respirasi di mitokondria, aparatus Golgi sekresi, lisosom untuk pencernaan sel, sedia untuk pembelahan sel.
organel sel hewan dan organel sel tumbuhan, dan teman-teman lebih merasa terhibur dengan presentasi kami. Salam. Ya, merasa terhibur? Ya. Baik, karena kalian terhibur ya. Jadi organ-organ sel yang sudah dipresentasikan melalui lagu, harapannya bisa lebih mudah untuk diingat, ya. Ya, hebat, luar biasa. Baik, sekarang kita bersama-sama kita salut untuk kelompok menyanyi. 1, 2, 3, tepuk salut. Hebat, luar biasa. Kemudian sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok yang terakhir mempresentasikan hasilnya dengan membuat karya. Bentuk karyanya 3 dimensi ya. Boleh silakan dipersilakan kelompok itu presentasi depan. Tiga geser begini lagi. Udah geser. Ya, jangan terlalu ya, mantap. Baiklah kita mulai, silakan. Salam teman-teman. Kami dari kelompok membuat karya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami, Jadestia, Olivia, Christine, Sakarias, dan Tanto. Saya Tika sebagai moderator serta teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami melalui model sel, yaitu sel hewan beserta analoginya. Teman-teman, saya harap untuk simak dengan serius. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu organel sel hewan melalui model sel. Organel yang pertama ada sel membran. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dan lingkungan luar. Jika dianalogikan di lingkungan sekolah kita, sel membran seperti pintu gerbang. Organel sel yang kedua ada nukleus. Nukleus berfungsi sebagai otak untuk mengatur aktivitas sel. Kalau dianalogikan di sekolah sama seperti seorang kepala sekolah yang mengatur agar aktivitas di sekolah berlangsung. Organel yang ketiga mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk memproduksi energi melalui respirasi sel. Jika dianalogikan seperti perusahaan listrik yang menyalurkan listrik. Organel yang keempat ada vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme. Kalau dianalogikan di sekolah kita, maka vakuola adalah ruang penyimpanan. Organel yang kelima adalah sitoplasma. Sitoplasma berupa cairan yang sebagai agar-agar menyebar di seluruh organisme dan tempat terjadinya reaksi kimia dalam sel. Ibarat semakin kosong, sitoplasma adalah tugas. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang, saya mohon dimaafkan. Jika ada yang lebih, saya harap bisa menjadi ilmu tambahan bagi kita semua. Shalom. Jadi ini model 3 dimensi. Nanti kalian bisa lihat sendiri bentuk dari organel selnya. Khususnya di sini adalah sel hewan, ya. Baik, nanti karya-karyanya, produk-produknya termasuk yang menyanyi liriknya ditulis, kemudian kita bisa
sepanjang di dalam ruangan. Ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang membuat karya. Presentasinya luar biasa, hebat. Baik, kita kasih tepuk salut 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Hebat, luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke setelah diskusi, presentasi. Guru ingin mengetahui kira-kira dari hasil diskusi dan presentasi tadi, apa kesimpulan yang kira-kira kalian dapatkan dari kegiatan kita? Ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki dinding sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Vakuola pada sel tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan vakuola pada sel hewan. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Ya, baik. Itu kesimpulan yang didapatkan dari kita. Jadi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ada pada dinding sel. Kemudian vakuola itu dia terdapat di kedua sel, misalnya ada di tumbuhan, ada juga di sel hewan. Tetapi jumlahnya lebih banyak, lebih besar ada di sel tumbuhan. Ya, pada sel tumbuhan ada yang namanya kloroplas. Itu fungsinya untuk memasak melalui proses fotosintesis. Sedangkan kita hewan tidak punya kloroplas. Karena cara makan kita beda. Ya. Baik. Jadi demikian luar biasa. Ibu kasih sedikit tentang materi sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi pada sel itu terdapat 3 bagian penting. Yang pertama tadi adalah sel membran atau membran sel, kemudian yang kedua adalah nukleus atau inti sel, kemudian yang ketiga adalah sitoplasma. Nah, sel membran itu merupakan bagian terluar dari sel. Dia tugasnya untuk melindungi isi sel. Isi sel itu adalah sitoplasma. Jadi meskipun sel itu merupakan bagian kecil dari kehidupan atau makhluk hidup, di dalam sel ada bagian-bagian lain atau organel-organel lainnya, ya. Kemudian ada organel yang hanya terdapat di sel hewan atau hanya terdapat di sel tumbuhan. Seperti tadi, kalau dinding sel itu punya apa itu? Bentuknya kaku, karena itu tumbuhan tidak bisa bergerak bebas. Ya, fungsinya apa? Untuk melindungi isi selnya. Selanjutnya ada inti sel. Inti sel itu ada di sel hewan, juga ada di sel tumbuhan. Fungsinya apa? Jadi inti sel itu dia adalah seperti otak. Dia yang mengendalikan, dia yang memimpin seluruh aktivitas di dalam sel. Ya. Nah, dalam inti sel ada lagi anakan sel, namanya nukleus. Ya. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma itulah terdapat banyak organel lainnya, mulai dari yang tadi saya sebutkan, ada mitokondria, ada vakuola, ada retikuloplasma dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, Ibu Guru ingin melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi, bagaimana perasaan kalian, apa yang kalian dapatkan, apa yang sudah kalian pahami, lalu kemudian yang sudah kalian pelajari bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti dibagikan lembarnya, kita tolong diisikan. Ya. Yang belum kemarin disiplin. Ibu mau minta tolong
bersambung dalam pembelajaran selanjutnya. Boleh? Siapa? Satu orang atau dua orang boleh menyampaikan refleksinya? Boleh. Materi apa yang sudah kamu pelajari pada pelajaran hari ini? IPA tentang selewan dan serangga. Oke. Apa materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pelajaran dapat kamu pahami, yang kami pahami dengan baik. Pahami dengan baik. Alhamdulillah. Terus. Jika belum, bagaimana bagian apa yang belum dipahami, sudah kami pahami semuanya. Ya, baik. Kesulitan apa yang kamu alami dalam pelajaran untuk menjawab pertanyaan ini? Oke, ya. Terus perasaannya. Ibu mengajar dengan ramah, dengan lembut dengan baik. Terima kasih. Perasaannya, Novi, dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, sedih, bingung, gembira ria, semakin bingung, biasa saja, atau happy. Perasaannya happy. Happy, bahagia, senang ya. Oke, kita teruskan. Materi apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran hari ini? Jawab, mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami? Jawab, sel hewan dan sel tumbuhan. Jika belum, bagian apa yang belum dipahami? Jawab, analogi sel. Kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Jawab, tidak ada. Pilihlah salah satu gambar yang mengekspresikan perasaanmu setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya. Senang. Oke, senang. Baik. Penilaian terhadap guru. Saya sangat senang mendapatkan guru yang pintar dan cerdik, baik hati, tak sombong tapi soleha. Kami semua sangat sayang ke guru-guru. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih yang dua teman-teman tadi mewakili kita untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, pembelajaran selanjutnya tetap semangat ya. Baik, untuk itu materi kita selanjutnya pada pertemuan selanjutnya adalah tentang spesialisasi sel. Minta kalian bisa direferensi, boleh mempelajari di rumah untuk kita belajar di pertemuan berikutnya ya. Ya, benar itu kita sebelum kita akhiri kita punya pembelajaran hari ini, kita berdoa karena sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan sukses ya. Baik, silakan satu orang mari pimpin kita berdoa. Oh iya, silakan anak itu. Baik, teman-teman yang lain boleh anak-anak yang lain sekalian berambil sikap posisi berdoa. Terima kasih, luar biasa doanya. Ya, jadi akhiri kita punya pembelajaran hari ini dengan sobatun. Jalan-jalan ke ibu kota, tidak lupa membeli baju. Percuma punya banyak harta kalau masih miskin. Jadi ingat, tetap belajar di rumah, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik, pembelajarannya Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Selamat